silakan. Yang mau berdebat silakan. Siapa tahu dia mau mengatakan sudah mau di mana kolam baptisannya, Bil? Itu tuh Bang Zuma tuh. Itu Bang Zuma tuh. Itu Bang Zuma tuh. Bang Zuma tuh. Hotel Hilton aja lah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, semangat malam teman-teman sekalian. Aduh, Dari mana saja Pak? akhirnya biasa keliling-keliling aja. Keliling. Biasa keliling-keliling bang, keliling danau, keliling gunung, mendaki gunung. Dapat poinnya kan. Poin lumayan Juma, kan. coba Iya, kau iya, cek layar dulu. Kemudian sawer-sawer itu hostnya itu. Kau bagilah dia satu kereta api. Jangan nggak boleh gitu. Apa kita Bang Billy? Hah? Jangan. Nanti dibuka Enggak. kita. Kalau saya kan enggak. Hitung-hitung amal. Persaudaraan lagi bilang Juma kan baik hati dia. Iya. Tap layar itu para pengikut Bang Juma itu tap layar itu supaya naik itu apanya itu. Ini lagi nggak berdebat kok, nggak lagi diskusi. Bang Zuma lagi silaturahmi Iya, untuk makanya merayakan untuk bilang. tahun baruan di rumah aku. Dia kunjungan di tahun Mantap. baruan. Iya, Ya. iya kunjungan ya. Iya. Angel buat Ada waktunya lah. Kopi, Hujat kopi. banyak yang masuk nih semua nih. Nambah terus nah. Salam salam NKRI lah. Toleransi dia hari ini. Iya. Iya, toleransi. Kalau Juma mau nyanyi kita siapkan Bang musik. Cuma, Iya, gimana bang, gimana? Silahkan. saya mau tanya nih sudah berapa yang dimualafkan Pak? Yang dimualafkan, yang gak usah dibahas di sini lah. Oh, Ya. sorry. Puji Nyanyi dulu Tuhan. lah. Puji Tuhan yang sudah datang kepada saya di akhir tahun ini, ya nggak usah banyak-banyak lah, tapi bolehlah target saya. Setelah mereka menemukan apa yang telah saya sabdakan dan katakan, mereka belajar dan akhirnya mereka mengatakan inilah jalan yang lurus. Amin, saudara-saudara. Nah, penasaran saya itu jalan lurusnya itu yang mana itu Bang Billy? Jalan tol. yang lurus adalah Iya. jalan yang tidak pernah hinggap ke neraka. Itu aja simpel. Iya, caranya gitu loh, rambu-rambunya kayak mana gitu. Ya, berimanlah kepada Yesus, kemudian kau turutlah Beriman. segala hukum dan perintahnya. Oh iya iya. Iya, iya. Imannya itu yang kayak mana imannya? Ya, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Kau akan diselamatkan. Nah ini dia nih begini, yang saya Mas. ragu gitu. Masalahnya begini, ketika kamu ingin membantah, benarkan dulu kitabmu. Sejarahnya salah, mau bantah kitab saya kan nggak mungkin begitu. Bukan itu poinnya. Maksudnya orang-orang sesama Yesus menganggap dia nabi kok. Oke, kamu berpatokan pada Yahudi. Yahudi tidak menganggap Yesus Tuhan dan Nabi. Silakan lagi Al-Quran. Begitu. Tapi katanya tapi katanya keselamatan dari Yahudi. Kalau kita hasil literasi yang tertolak juga sama mereka, biarin aja itu. Iya. Kayak mana ceritanya kan? Maksudnya gini loh. Keselamatan dari Yahudi. Nah orang-orang Yahudi mengakui Yesus itu cuma dua. Satu mengakui sebagai anak haram, yang kedua mengakui sebagai nabi. Nah, yang enggak mana ada yang mau? Yahudi tidak menganggap Yesus Nabi. Dia bukan apa-apa. Aduh, kau sudah ditipu lagi semua. Jadi yang ada di kitab saudara misalnya di Matius 21 dan orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret, itu orang mana? Orang Yahudi apa orang Indonesia? Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Iya itu dia, makanya aku bilang mereka Bukan- percaya kepada Yesus Kristus. bukan tapi Yahudi posisinya Nabi. Bukan. Iya,
mereka percaya bahwa dialah merujuk kepada nabi, ke Mesias, ke Mesiasannya. Coba kau buka dulu ayat kamu. Ayat mana yang kau katakan? Ini Matius 21 nomor 11. Ketika orang-orang di Ayat. Yerusalem itu gempar di Yerusalem, siapakah orang ini? Orang banyak itu mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, pokok iman Islam kan udah jelas. Ini jalan lurusnya menganggap Yesus itu nabi. Terus jalan lurus yang mengatakan dia Tuhan itu sendiri di mana jalannya itu? Jalan dari mana itu, Bang? Suaranya hilang. Signal, Gimana? Bang. Matius berapa? Mau dibuka ini. Waduh, jalan lurusnya kok sampai kitabnya nggak ditahu. Matius 21 nomor 10 nomor 11. Ayat Ketika Yesus masuk ke bukan- Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret." Nah, Islam mengakui dia nabi. Jalan lurusnya kan itu tuh. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan jalan lurusnya adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu di mana? Dapat dari mana jalan itu? Lorong-lorong sempit itu dapat dari mana, Bang? Jadi begini, Ya. Yesus di umur 12 tahun ketika dia berbicara, ya, mereka takjub dengan perkataannya. Yesus sudah berdosa, Yesus mujizat Yesus sudah Yesus lakukan, apa semua dari pandangan mereka itu hanya bisa dilakukan oleh nabi. Dalam pandangan persepsi mereka dia tidak lebih daripada seorang nabi. Karena mereka tidak mengenal dia, jangankan mereka. Tetapi semua murid-murid Yesus pun tidak mengenal dia. Tetapi ketika Yesus terangkat dalam Lukas 24 ayat 52, mereka sujud dan menyembah kepada dia. Nah, jika kamu mengatakan orang-orang itu mengatakan itu dalam pandangan mereka nabi, bukan Tuhan, artinya Tuhan kamu dengan orang-orang yang seperti itu yang tidak mempunyai pengetahuan sama nilainya. Artinya tidak ada dasar pengetahuan di situ. Mengapa mereka menyebut nabi? Kan demikian. Cuma bertobatlah. Nah, aduh, jangan diblok-blok lah ya kan. Tipping tuh biarin aja teman-teman. Tapi Biarin begini aja. loh, Bang Billy. Biarin aja, nggak usah diblok typingnya. Biarin aja. Jangan di report, jangan di blok-blok, biar sebebas-bebasnya ya. Kalau ada Islam Tapi mau gini naik loh. lagi, silakan. Misalnya- Aturan iman. Misalnya ntar ketika report. Iya, gimana teman-teman? Kita Jadi lihat begini. di dalam kitab saudara sendiri kan mengatakan dia nabi. Yesus juga mengaku dirinya sebagai utusan. Kan gitu. Nah, sekarang jalan lurusnya kan jelas tuh bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ketika kemudian Bang Billy mengatakan jalan lurus itu adalah menyembah Yesus karena dia adalah Allah itu sendiri, ya saya tanya, Anda dapat jalan lorong-lorong sempit yang kayak begitu itu dari mana? Bentar. Jadi kamu harus paham juga apa yang sebenarnya dikatakan Yesus itu selalu mengaku utusan. Karena begini, umat Yahudi itu selalu mereka mengharapkan apa? Ada seorang Mesias. Kata utusan ini merujuk kepada Mesias sebagai penolong bangsa Yahudi yang akan melepaskan mereka daripada penindasan bangsa Yunani pada zaman dahulu, bangsa Roma. Nah, mereka mengharapkan bahwa Mesias itu datang sebagai penolong, sebagai dengan kekuasaan, sebagai pelepas mereka. Itu yang mereka harapkan. Tetapi Yesus masukkan, akulah utusan itu merujuk kepada kemesiasan atau Kristus sebagai Mesias. Makanya Yesus selalu mengatakan, akulah utusan. Bukan utusan artinya dalam pandangan kamu setiap nabi diutus kepada bangsanya. Makanya teologis keislaman dengan kekristenan, Alkitab dengan Al-Quran tentunya beda. Demikian begitu semua. Enggak, bukan gini loh Bang Billy. Ini kita berbicara mengenai jalan lurus kan gitu ya. Jalan lurus itu kan kalau di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel. Tunggu dulu. Maksudnya kita selesaikan dulu kata utusan ini biar kamu paham. Iya paham. Nah, itu Al-Quran merujuk mengatakan itu merujuk kepada Yesaya 9 ayat 6 nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Kalau saya kira- penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai.
Itulah yang diharapkan oleh Bang, bangsa kalau Israel. kalau itu kita harus dudukkan perkara yang sebenarnya. Kita nggak bisa ngambil kitabnya orang kemudian kita mengklaim Tadi kepada Yesus. Tetapi Karena itu tadi- Yesaya 9 itu udah final, itu untuk Hizkia, bukan untuk kau panggil Yesus. tadi, gitu loh. tadi sudah kusidang si Yahudi Billy itu, si Billy Yahudi sudah kusidang. Jangan kau bodoh-bodohi umat Muslim, kasihan. Kau bilang kitab Oh, Musa, itu kitab fitnah Taurat. juga. Sudah. Fitnah juga itu kalau Anda menuduh Billy membodoh-bodohi umat Islam. Umat Islam itu nggak bisa dibodohin, Oh. Bang. Buktinya dari kepada Yahudi seperti Valen dan seperti Ishak di zaman dahulu yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Makanya tadi saya jelaskan Ya, kepada memang Billy, itu si memang Yahudi. fakta. Enggak. Ya, Taurat itu memang untuk Bani Israel, dalilnya ada loh. Sekarang begini, Torah itu merujuk, makanya itu yang saya katakan, merujuk kepada instruksi aturan. Ada instruksi aturan yang diberikan kepada bangsa Israel seperti hukum sipil, hukum aturan, kemudian hukum upacara. Makanya kalau berbicara Taurat jangan memandang hanya satu macam saja. Taurat berbicara Taurat itu merujuk kepada 5 kitab Musa, merujuk kepada aturan yang mana? Upacara, sipil, hukum-hukum Allah yang dia tetapkan. Itu yang harus dipahami. Makanya jangan percaya apa yang Ya. dikatakan mereka, karena saya lebih paham Taurat dari makanya karena Yahudi menjabarkan Taurat. Bukan. Coba gini Bang. Coba kita lihat dalam Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini berarti ini tidak ada pembagian hukum seremonial atau hukum dalam prosesi ibadah dan seterusnya. Jangan kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Nah ini poinnya. Adapun pembagian yang muncul belakangan itu kan internal Kristen yang membagi, ini hukum seremonial, ini hukum yang kemudian terkait dengan kasih dan seterusnya. Tapi kita harus merujuk kepada yang mempunyai kitab gitu loh Bang Bill. Nah, berbicara kepada jalan yang lurus, apa kata Yesus? Itu dulu. Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal hukum Taurat saja terkutuk, apalagi tidak menjalankan. Oke, jadi Kan begini. begitu poinnya. Jadi begini, kan saya sudah jelaskan sama kamu dari zaman dahulu, Torah itu merujuk ke 10 hukum. Kemudian Taurat dari berbicara tentang Taurat sipil atau aturan-aturan bangsa Israel, kemudian Taurat-Taurat dalam upacara tentang korban-korban, tentang sahabat-sahabat kecil, itu ada semua di dalam aturan itu sebut Torah juga, karena Torah itu artinya instruksi. Ini harus dipahami. Nah, sekarang kamu lagi berbicara dengan saya, paling tidak saya menguasai Taurat. Nah, kamu sekarang salah. Billy saja ku bilang salah, bagaimana? Makanya tadi ku tekankan jangan bodoh-bodohi mereka. Begitu. Jadi gini Bang Billy ya, berbicara mengenai penguasaan Anda terhadap Torah, saya masih sanksi gitu loh. Saya mau diuji dengan Anda bahasa Ibrani kalau gitu. Oke. Kalau Anda mengaku bahwasanya Anda lebih paham daripada kitab Torah, daripada Anda lebih paham Torah dari saya gitu. Enggak, Karena menguasai aspek penguasaan terhadap sebuah kitab itu tergantung bagaimana orang itu memahami bahasa yang digunakan oleh kitab tersebut. Itu dulu poinnya. Enggak, Itu dulu enggak poinnya. seperti itu. Enggak, jangan berlindung. Lalu di bagaimana bahasa. Anda bisa mengatakan Anda Jangan lebih paham berlindung dari bahasa. saya? Apa? Sekarang gitu. kamu harus pahami arti dan manfaat daripada bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi manusia. Nah, Betul, bagaimana betul. kamu bisa menggunakan bahasa komunikasi sesuatu yang kamu tidak pahami? Semua sudah diterjemahkan. Loh, sudah diterjemahkan. Justru begini loh Bang. Bagaimana Anda bisa memahami sebuah narasi yang dibangun sebuah kalimat dalam bahasa lain sementara Anda tidak ngerti aspek-aspek pendukung dari informasi tersebut? Bagaimana Anda bisa dapat muatan daripada isi daripada pesan ilahi? Loh, Kalau Anda hanya mendapatkan terjemah, sementara orang yang ngerti original teksnya Anda anggap dia tidak lebih paham daripada Anda yang hanya ada di sisi terjemah. Oke. Sementara terjemah itu adalah ilustrasi yang dibangun orang per orang di dalam menafsirkan sumber yang ada. Misalnya bagaimana orang Indonesia mendefinisikan atau mentafsirkan atau memaknai sebuah kalimat yang berasal dari bahasa asing. Kan begitu.
Nah, yang pantas kemudian menjelaskan adalah mereka yang memiliki bahasa itu, yang mengerti rasa bahasa asalnya. Gitu loh Bang Billy. Oke, jadi begini. Dalam Nah. penerapan hukum Taurat itu kamu harus paham penggolongan daripada hukum-hukum Taurat. Apa yang dimasukkan Taurat. Taurat ini merujuk kemana? Taurat ini kemana? Ini apa maksudnya pada Taurat? Bukan bahasa. Taurat yang saya pahami itu Taurat yang ditulis di dalam Alkitab kami. Yaitu dalam kitab 5 kitab Musa ini yang saya pahami. Bukan Taurat yang di luar daripada aturan-aturan sipil bangsa Israel. Saya nggak pakai kitab yang namanya kitab Midrash. Saya nggak pakai dengan kitab Talmud. Saya hanya pakai kitab 5 kitab Musa yang tertulis sebagai keyakinan saya. Nggak lebih. Itu aja. Ngapain saya harus pakai Taurat-Taurat aturan bangsa Israel? Bukan urusan saya. Tetapi Taurat itu juga diberikan kepada mereka untuk hukum dan aturan tata negara mereka. Saya nggak pakai itu. Saya bukan orang Israel. Saya orang Indonesia. Makanya saya pahami Taurat Tuhan. Mana yang Tuhan genapi dan mana Taurat yang sedang berjalan. Itu yang harus kamu pahami. Nah, sedangkan kamu berdasarkan kepada bahasa, bukan pemahaman praktek daripada Taurat. Itu yang saya katakan. Makanya saya selalu berkatakan, jangankan kamu semua, Jibril pun tidak paham. Karena kenapa? Karena kalian memahami Taurat itu sekadar daripada label. Kamu tidak tahu praktek Taurat yang dimasukkan di dalam Alkitab. Oke. Begitu. Yang saya lihat dari saudara Pak John. Billy ini, Pak John, Taurat yang tadi yang kita bahas itu di mana itu tadi? Keluaran berapa tadi? Keluaran 20. Gini nah itu kan larinya ke data per data dari kitabnya orang. Enggak, yang tadi. Lalu Pak John, kemudian saudara-saudara mengaku lebih hebat daripada orang yang punya kitab. Kan lucu gitu loh Bang. Sekarang saya nggak katakan tidak ada Taurat. Lucu. Maksud saya gini loh. Ketika kemudian Anda merasa lebih paham gitu daripada Taurat, ini kan pemahaman internal Kristen terhadap kitabnya agama lain kan gitu. Mau tidak mau Anda akan merasa lebih hebat. Kenapa? Yang Anda kedepankan itu adalah doktrin dan dogma. Coba Anda menyelisih saya. Ketika Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa maksud Yesus ini? Oke, kau dengarkan saya jelasin ayat Maksudnya Kristen akan dibebaskan, dimerdekakan dari hukum Taurat atau makanya gimana? Saya kan sudah bilang, ya. Saya sudah bilang bahwa saya lebih paham Taurat daripada Jibril, dan ini saya akan tekankan. Oke? Yes, dalam Matius 5 ayat 17, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Makanya saya katakan kamu harus pahami dulu Taurat. Taurat itu instruksi. Itu merujuk kepada instruksi itu perintah, ketetapan yang harus dijalankan. Sabar. Taurat itu merujuk kepada 5 kitab Musa. Iya, paham. Ini yang kita bahas dari tadi itu kan. Tunggu, terus jelasin. Kemudian Taurat itu berbicara tentang hukum sipil, aturan-aturan yang Allah atur juga kepada aturan bangsa Israel. Sudah paham? Itu iya, Taurat juga. Tahu. Iya, paham. Nah, sekarang kamu yang ketiga yang kamu tahu, yang aku mau sebutkan apa? Nanti kamu bilang kau tahu lagi. Silakan. Makanya kalau nggak tahu tanya sama guru Ndabili. Iya, silakan Bang, silakan. Kemudian Taurat upacara. Sudah. Iya, paham. Itu. Terus apa yang dihilangkan oleh Yesus? Oke, pertanyaan bagus. Nice, mulai pintar kau. Iya, makasih. Oke. Mana ini? Yang dihilangkan Yesus itu yang mana? Sabar. Yang dihilangkan oleh Yesus. Nah, jadi yang dihilangkan Yesus itu di dalam Ibrani 10 ayat 1. Bukan dihilangkan, digenapi. Ya, maksud saya gini loh Bang. Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram, jangan engkau makan karena babi itu haram bagimu. Tolong kalau digenapi, kenapa bisa menjadi haram, menjadi halal? Nah, sabar kau. Yang pertama kau harus paham dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian lama. Aduh, Jel, di mute dulu Jel. Di Al-Quran Juma, babi ternyata
dihalalkan dagingnya. Yang haram itu bangkai sama darahnya loh. Coba dibaca. Ya, nanti bang. Oke. Berat itu berat. Jadi begini. Berat, iya. Yang ini dulu. Selamatkan Anda dulu dari pengajaran Yesus. Kalau Anda sudah selaras dengan jalan lurus yang ditunjuk oleh Yesus, baru kita ke Al-Quran. Al-Quran gampang, saya paham Al-Quran. Nah ini dulu, yang Anda paham dulu nih. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sabar. Nah sekarang ketika Yesus datang menggenapi, bagaimana pola Anda mengatakan ini yang haram seketika menjadi halal? Coba. Ini poin yang sangat sederhana. Silakan. Saya mau mengajarin kamu tentang Taurat ini supaya kamu paham. Kamu harus pahami apa yang dimaksud dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berbicara apa? Itu di dalam Keluaran perjanjian 24. yang memberikan label kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama itu siapa, Bang? Bang Billy. Saya tidak berbicara label di sini. Saya berbicara ayat Enggak, ini penting. Ini penting. Siapa yang mengatakan Taurat itu perjanjian lama? Nanti dijawab oleh teman-teman yang lain. Ada di Yeremia, sudah bahas itu Yeremia 31. Yeremia 31 nomor 33 justru hukum perjanjian barunya itu adalah hukum Taurat, Bang. Tunggu. Tadi bisa parkir di sini. Tunggu, jadi kita perjanjian lama mau perjanjian baru itu kalau mau dilabelin juga terserah, nggak apa-apa. Tetapi kenapa seperti kitab Taurat itu nggak diberi label? Tetapi kenapa di dalam disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya mengandung hukum-hukum, aturan atau instruksi. Begitu juga dengan istilah perjanjian lama itu. Iya, tapi Tuhan kamu mengira itu label. Sabar kau semua. Dari dalam perjanjian lama itu kamu harus tahu apa yang dimaksud dengan perjanjian lama. Itu dalam Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, inilah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, dia mengambil darah itu darah apa? Darah binatang. Kalau berbicara dengan Lukas 22 ayat 20, itu yang disebut dengan perjanjian baru. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, kamu harus paham di dalam Ibrani 9 ayat 22 dia mengatakan apa? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Itu yang merujuk kepada Keluaran 24 ayat 8. Ini penjelasan daripada Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tiada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam Ibrani 10 mengatakan, aduh, Angel ribut ini. Itu mah sambungan dari kakaknya kemarin. Angel, oi, Angel. Avatar juga bagus tuh. Angel, ribut Angel. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 1 di dalam dikatakan itu semua hanya bayangan. Itu merujuk kepada darah binatang, itu hanya bayangan karena sudah digenapi di dalam Lukas 22 ayat 20 tadi dengan darah Yesus Kristus. Itu yang digenapi semua. Taurat itu, itu yang disebut dengan Taurat upacara. Nah, sekarang yang kamu pahami Taurat itu apa? Sudah saya jelaskan loh. Makanya Ibrani 10 ayat 1 mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, tetapi yang kalian kenal itu korban dengan korban manusia. Nah, itu yang disebut pagan. Dosa kamu, saya dengan orang Yahudi yang akan menebusnya. Nah, kamu belajar itu semua. Lanjut aja dengan Pak Timotius. Lanjut Pak Timotius dan Pak Yordan. Iya. Oke, gimana Bang Billy? Kok mundur Bang Billy? Enggak, bukan mundur. Saya juga kan kalau di kemarin di mana di Josel saya juga sama siapa ya? Kristolog sama sempat masuk si Alwan.
tapi nggak ngomong banyak ya kan. Kita kan diskusi santai, bukan untuk apa namanya head to head, Pak Iwan. Iya, Ya iya kan? Bang Jordan. Tapi kita sebaiknya fokus dalam satu tema yang tadi itu Iya. ya. Ya itu. Silakan. Jadi gini, tadi kan Billy sudah katakan. Jadi kita harus lihat dulu tentang hukum Taurat itu. Itu kan ada terbagi berapa ya? 3. Tertulis secara lisan dan rahasia. Ya, ini sangat sukar untuk didalami ya. Makanya Billy katakan belum tentu dengan orang-orang Yahudi, karena dari hukum Taurat yang lisan ini yang tertulis aja sudah menimbulkan tanda tanya dari Bang Suma sendiri, karena dari Torah secara tertulis ini ada terbagi 3 besar ya. Yang hukum Torah yang 10 itu baru hukum seremonial sama hukum sipil atau tata negara juga ada di sana. Itu yang tertulis ya. Lisan, apalagi lisan, wow, lebih parah lagi ini, belum bisa didalami, apalagi yang dikatakan rahasia. Jadi itu, nah kita lihat dulu tentang Torah ini yang secara tertulis ini, yaitu 10 firman dengan yang disebutkan oleh Pak Billy tadi. Yang ke-10 ini, Pak, sebenarnya itu sudah ada sebelum Musa Allah menuliskan itu di Gunung Sinai. Sebenarnya 10 itu sudah ada sebelum Musa itu. Ya, namun ketika di zaman Yesus itu lebih disempurnakan lagi. Jadi merujuk kepada apa namanya, menggenapi ya. Kata menggenapi ini kaitannya bukan kata membatalkan itu bukan merujuk kepada ke-10 firman, bukan. Tetapi Yesus katakan menggenapi. Tetapi yang Ya, dibatalkan gini Bang. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi. Ya, bukan menghapuskan, menggenapi dan yang sifatnya tata cara ibadah. Contohnya tentang darah ini yang sudah dikatakan oleh Pak Billy tadi. Itu jelas ke itu masalah Enggak, ibadah. maksudnya gini Bang. Ini menggenapi itu maksudnya apa? Menghilangkan. Kata menggenapi gini, yaitu tata cara ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Salah satunya itu, ya, harus menghormati. Enggak, maksudnya kan darah. gini loh. Oke, saya jelasin Jangan dulu kau Bang Jordan. Kata ya, menggenapi dulu. Oke, Apa kata itu menggenapi silakan. artinya menyempurnakan. Karena Ya, darah binatang menyempurnakan. tidak bisa disempurnakan, makanya disempurnakan dengan darah binatang. Kan saya sudah baca tadi di zaman Musa itu dengan cara penghapusan dosa itu dengan darah binatang. Tetapi itu tidak mendatangkan keselamatan yang sesungguhnya, karena korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Permasalahannya loh, Di situ loh, Bang. Sorry. Iya. Saya potong sedikit. Anda mengatakan menggenapi itu menyempurnakan. Nah, sekarang ketika babi itu haram, Oke. ketika disempurnakan, kenapa bisa jadi halal gitu? Oh, kalau soal makan berbeda dengan tata cara ibadah. Tunggu, kalau kita lihat dulu satu persatu ya. Makanya saya spesifikasikan tentang hukum Taurat itu ada terbagi 3 aja dulu ya. Apalagi kalau yang keempat ini belum bisa nyampe ini ya. Yang ke-10 firman berbeda dengan tata cara ibadah ya. Nah, di sini kata Menghormati, jangan menyembah, jangan ada ilah lain. Berarti kita harus menyembah kepada ilah yang diajarkan oleh para nabi aja. Itu beribadah, Bang. Prosesi itu seremonial itu, Bang. Kan artinya kita tertuju kepada, tunggu, kalau kita lihat, jangan dulu yang itu, yang saya fokus kepada pertanyaan tadi itu, yang menggenapi. Iya, Yang apa tuh disebut menggenapi? Silakan. Iya ya, bahwa mulai dari zaman Musa sampai Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus sendiri, tidak ada satu manusia yang mampu melakukan hukum Taurat itu, Pak. Oke. Tidak Kok bisa ada. bilang gitu? Oke, jadi Iya, begini tidak Pak ada. Jordan. Pak Jordan. Maka itu tadi betul, Bil. Makanya dialah yang akan dijadikan korban untuk menggenapi bahwa tidak ada yang manusia yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Maka ketika Yesus dianggap mampu, maka genaplah tata cara ibadah itu. Kan
oleh Yesus yang menyangkut tata cara ibadah itu. Tetapi untuk ke-10 firman belum tentu. Maka Yesus katakan, Ia yang menyempurnakan. Contohnya ya, dilarang membunuh ya. Itu ketika saya bunuh Bapak, baru terbukti bahwa saya membunuh. Tapi ini kan Pak, Paulus baru ini lihat aja. Bang Jordan, Tunggu, ini kalau ada Anda perbedaan. mengatakan sabar. Tunggu dulu. Bahwa di sini Pak, kata membunuh, membenci aja sudah seidentik dengan membunuh. Baru rencana Pak, kebencian saya terhadap Bapak itu sama dengan membunuh. Saya sudah berdosa. Baru niat aja. Berbeda kalau memang sampai nyawa Bapak berhilang, atau misalnya barang Bapak hilang karena saya mencuri. Baru niat aja itu sudah dikatakan dosa, apalagi kalau saya melakukan eksekusi seperti itu. Oke, kita diskusinya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian ya. Jadi yang tadi ini mereka tertolong, terbantu dengan entah kenapa kemudian tiba-tiba hilang live-nya gitu, terputus. Hostnya matikan ya. Hostnya matikan, mungkin karena malu gitu. Tidak ada narasumber yang kemudian bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang tervalidasi atau penjelasan yang sahih terhadap Bible itu sendiri. Ada banyak pengakuan menarik. Makasih Ukhti Yati. Ada pengakuan menarik yang kemudian disampaikan oleh Pendeta Jordan. Ya, dan kita harus mengakui bahwa Pendeta Jordan ini malu mengaku pendeta, padahal dia itu sebenarnya adalah pendeta menurut informasi teman-teman. Dia mengatakan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Torah. Artinya tidak ada yang cacat. Tidak ada manusia yang mampu melaksanakan Torah. Semuanya cacat dalam pelaksanaan Torah itu. Tapi ternyata pengakuan Paulus itu sangat jelas dikatakan bahwa dia sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat. Misalnya di dalam Filipi 3 nomor 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti Paulus itu tidak cacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Berarti Paulus itu sempurna dalam melaksanakan hukum Taurat. Nah, jadi inilah amburadulnya sebuah ajaran agama kalau diajarkan bukan berdasarkan pewahyuan. Kenapa saya katakan bukan berdasarkan pewahyuan? Kan ini tadi dikatakan tidak ada orang yang bisa melakukan Torah dengan sempurna. Paulus mengaku dia sempurna, makanya dikatakan tidak bercacat sekalipun. Tidak bercacat sedikit pun Paulus itu. Nah, kenapa saya katakan amburadul? Karena Paulus itu melaksanakan pembunuhan, penganiayaan, ya kan? Tapi dia mengaku tidak bercacat. Jadi yang dikatakan tidak mampu melaksanakan hukum Taurat itu yang mana? Terus hukum Taurat yang sulit dilaksanakan oleh mereka itu yang mana kira-kira? Jangan ada ilah lain. Mana ada susah? Yang penting jangan nyembah yang lain kan? Hormati kedua orang tuamu. Jangan menginginkan milik orang lain. Dan 10 hukum Taurat itu hal-hal yang mudah. Kemudian jangan makan babi, jangan makan lintah, jangan makan ini dan itu, jangan makan cumi dan seterusnya, jangan makan onta. Apa yang sulit? Iya kan? Tidak ada yang sulit di situ. Lalu kalau dikatakan tidak ada yang mampu, ya kalau ada yang melanggar kan solusinya tinggal bakar tai lembu. Selesai. Kalau yang miskin tidak punya apa-apa, tinggal bakar apa? Tinggal sembeli burung merpati. Sudah selesai dosa mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika mereka itu tidak taat. Hanya saja ini akal-akalan demi melanggengkan ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Nah, ini sangat disayangkan live-nya terputus ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat disadari oleh Billy. Pengakuannya tadi dia merasa lebih hebat Torah daripada orang yang kemudian bisa setidaknya belajar tentang Ibrani. Contoh misalnya di dalam Imamat 11 nomor 7 kan jelas dikatakan wa'ed ha hasir,
kimafris faras, ya. Di situ dikatakan farsah, hu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Wesosa sesa farsa wahu gera lo yigar tamehu lakem. Haram itu bagimu, najis. Jangan kau makan babi. Itu haram. Jadi babi itu dikatakan di dalam kitabnya mereka, jangan kau makan. Hahasir itu babi. Nah, ini perintah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak ada perintah kok, saya lebih paham daripada Anda, meski Anda itu bisa membaca kitab Ibrani. Tapi faktanya perintahnya kan udah jelas tuh. Wa'ed, dan janganlah engkau hahasir, ya, memakan. Et itu memakan, jangan engkau memakan babi. Ki meskipun mafris, ya, ini berbicara mengenai perpecahan, kemudian farsah, kuku belah, ya. Nah, intinya perintahnya jangan kau makan babi. Jelas di situ kok dalilnya. Ya. Wasosa sesa versa wahu gera lo yigar tamehu lakem. Jangan engkau mengunyah, jangan engkau memakan, karena itu haram, najis bagimu. Tapi kok tiba-tiba kemudian menjadi halal gitu, ya kan? Nah, apa alasannya? Kok bisa Bang Suma? Kok bisa jadi halal? Karena sejatinya ajaran Kristen ini diajarkan kepada penikmat babi, sehingga babi itu dihalalkan. Coba kalau misalnya perintah babi itu masih ada di dalam kitabnya mereka, mana mau orang mengikuti dengan mudah semudah sekarang. Masuk Kristen deh enak makan babi. Atau ajaran animisme, sebelum ada agama-agama di atas muka bumi, makanan kegemaran orang itu apa? Babi. Tiba-tiba datang aturan jangan kamu makan babi. Siapa yang mau meninggalkan makan babi? Yang udah terlanjur makan babi nggak mungkin dia tinggalkan, karena makanan kesenangan orang-orang terdahulu itu ya memang babi. Begitu datang perintah ada larangan babi, siapa yang mau? Hanya orang yang dapat hidayah yang mau meninggalkan makan babi itu. Tapi ketika ada ajaran datang, babi masih tetap bisa dimakan, ya orang dengan mudah memeluk agama itu. Apalagi ketika ada perintah sunat di dalamnya, itu dihilangkan, lalu dijual kepada orang-orang yang sudah dewasa yang belum sunat, ya pasti diterima. Tapi coba kalau Islam diajarkan kepada orang dewasa yang tidak sunat, ayo masuk Islam tapi disunat nonotnya, pasti tidak mau, pasti ditolak. Tapi kalau ada ajaran yang datang, makanan kegemarannya tidak diharamkan, kemudian kesenangan minuman haramnya tidak diharamkan, kemudian nonotnya, helmnya tidak diharamkan untuk tidak dilepas, ya mereka pasti milih agama itu. Makanya dulu saya pernah berdialog dengan salah satu misionaris di Jepang, ya kan. Dia katakan gini, Islam tidak laku di Jepang bang, Kristen ini yang laku. Lantas saya katakan, iyalah pastilah agamamu laku di sana. Loh, Jepang dari nenek buyut mereka turun-temurun pecinta babi, dari nenek moyang mereka tidak pernah bersunat. Tiba-tiba datang dua agama, Islam haram babi, Kristen halal babi. Islam wajib potong kulub, Kristen tidak wajib potong kulub. Pasti dipilih Kristen. Belum lagi ibadahnya konser, tidak ada aturan-aturan seremoni seperti Islam, ya pasti laku Kristen lah, kan gitu. Islam hanya hidayah bung, karena di situ syarat dengan perintah aturan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Hal sepele sih yang saya pertanyakan kepada Billy, kepada saudara Billy, kepada siapa lagi, pendeta Jordan. Tapi mereka terguncang dengan tema ini, meskipun sepele, tapi saya katakan coba jalan lurus itu yang mana. Kan gitu ya teman-teman. Kita tutup dulu, kemudian kita cari lagi komal-komal oten yang kemungkinan bisa diajak dialog. Tadi Tito itu nggak berani lagi dia, teman-teman. Tito sudah trauma, dia sudah kena kena jantungan kalau dengar nama saya. Oke, teman-teman, habis ini kita kembali lagi mengudara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.